Halo teman-teman Discord, kita akan melanjutkan materi kita di Problem Series ya. Kali ini kita akan membahas mengenai mindset dan manajemen. Pertama-tama kita akan bahas fakta yang telah terjadi akhir-akhir ini ya. Yang pertama, beberapa problem itu telah scam ataupun shutdown dengan alasannya masing-masing. Yang paling terkenal akhir-akhir ini yaitu MyForexFund karena terbentur peraturan, dan juga yang kurang terkenal First Class Forex Fund FCFF dan lain sebagainya. Lalu faktanya yang kedua itu akan ada problem-problem lain yang juga cepat apa lambat akan scam juga ataupun shutdown dengan alasannya masing-masing. Ini tinggal menunggu waktu, tinggal juga memilih yang mana gitu kan, dan kita tidak tahu yang mana. Nah, oleh karena itu kita perlu memilah dan mengetahui ciri-ciri utama problem yang tidak sehat. Yang pertama, problem yang mengizinkan EA, terutama EA yang bentuknya adalah HFT EA, high frequency. Nah, ini dalam bentuk apapun itu HFT EA ini sudah tidak masuk akal, karena pada dasarnya sebuah problem itu mencari trader-trader yang profitable dalam bentuk manual. Prinsip dasarnya seperti itu, dan perkembangannya mungkin ada beberapa problem yang mengizinkan EA dan itu masih oke. Tapi kalau sudah mengizinkannya HFT, nah itu sudah tidak masuk akal. Jadi kalau ada yang seperti itu sudah red flag, segera dihindari. Lalu ciri yang kedua, mereka banyak trading restriction-nya. Sebagai contoh, tidak boleh open posisi ataupun close atau punya running position saat news, high impact news. Nah, ini kan sangat rawan kita kehilangan account kita kalau kita melanggar news ini, karena high impact news itu walaupun mereka ada sumbernya dari sini, akan tetapi terkadang mendadak juga ada high impact news mendadak, dan juga terkadang ya kita belum mau close posisi kita juga saat news. Nah, intinya ini sangat membatasi dan sangat rawan. Jadi kalau ada yang seperti ini yang ada batasan di news, baiknya langsung dihindari saja, langsung eliminasi dari daftar problem yang ingin kita terlibat. Lalu ada juga yang membatasi untuk weekend, hold position weekend ataupun overnight. Batasannya ada yang berupa harus close ataupun ada beberapa yang menurunkan leverage. Mungkin bagi kita yang scalper ataupun intraday mungkin tidak terlalu masalah ya. Akan lebih bermasalah bagi kita yang hold posisi lebih lama, swing gitu. Akan tetapi akan lebih baik kalau ya tidak ada batasan ini, lebih tenang juga kan. Kita pun yang intraday terkadang kita ingin ada beberapa case kita ingin hold position kita overnight ataupun weekend. Ya, jadi ini ya jangan dibatasi. Lalu ada juga restriction berupa konsistensi. Jadi lotnya harus kurang lebih sama sekian. Nah, ini bagi kita mungkin sedikit membatasi juga ya, karena kita memakai lot itu kebanyakan di SMC berdasarkan besar areanya ya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah fix lotnya sekian, lebarnya sekian. Akan tetapi ya yang saya sendiri pakai ya jumlah lot itu bisa berubah-berubah tergantung dengan lebar areanya dan risk yang ingin saya ambil. Intinya trading restriction seperti ini ya sebaiknya tidak ada, dan ada kok problem yang tidak membatasi seperti ini gitu. Karena alasannya begini, semakin banyak trading restriction yang ditentukan oleh sebuah problem, maka menjadi salah satu alasan ataupun jalan bagi mereka untuk menggugurkan kita. Jadi ya cara mereka profitable lah. Akan tetapi ya kita ya jangan mau juga gitu kan. Nah, itu ciri yang kedua. Lalu yang ciri yang ketiga, kita tahu ya problem sekarang makin menjamur dan sangat banyak problem baru yang bermunculan dari berbagai sumber dan nama-namanya pun makin aneh-aneh. Nah, problem yang terlalu baru umurnya itu sebaiknya ya kita wait and see dulu. Jangan langsung terlibat. Lalu problem yang tidak ada community ataupun supportnya secara jelas. Kalau saya pribadi, saya sekarang harus ada Discordnya, karena di Discord itu mudah untuk mencari FAQ ya, frequently asked question, dan juga Q&A. Tambahan juga semua moderatornya itu aktif menjawab. Nah, itu tanda yang positif. Nah, kalau tidak ada Discord, biasanya saya langsung eliminasi. Sekarang ini menjadi salah satu syarat utama saya dalam memilih problem. Jadi itu ya 3 ciri utama problem yang tidak sehat. Lalu bagaimana mindset kita untuk memandang problem ini? Yang pertama, problem dan account-accountnya itu tidak berlangsung ataupun eksis selamanya. Oleh karena itu tujuan kita bukanlah menjaga ataupun memelihara account kita selama mungkin. Bukan demikian. Melainkan poin kedua, lihat problem ini sebagai sarana untuk capital boost
dalam waktu singkat. Jadi tujuan kita adalah mengambil payout sebesar-besarnya sebelum problem itu gugur. Ya kita tidak tahu gugurnya kapan, entah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya kita tidak tahu. Jadi itu ya tujuan kita. Lalu yang ketiga, compounding account kita itu tetaplah personal account kita di broker-broker pilihan kita. Tetap broker tradisional itu menjadi tempat dana kita compounding. Dan di broker-broker tersebut juga tetap lakukan diversifikasi. Jangan taruh semuanya di satu keranjang ya. Jangan taruh semua telur kita di satu keranjang. Minimal milikilah 2 broker. Next kita bahas mengenai diversifikasi firm. Firm baru itu banyak sekali bermunculan, menjamur dan menarik ya. Ketentuannya makin fleksibel, lalu fee-nya juga makin rendah, makin banyak promo dan lain sebagainya. Nah ini rules minimal yang harus dimiliki oleh firm ya ketika kita memilih firm baru untuk dicoba. Yang pertama tentu saja jangan sampai mereka memiliki trading limitation yang tadi kita bahas. Entah itu trading news ataupun hold overnight, hold over weekend, ataupun ada yang membatasi juga scalping. Nah ini jangan sampai ada ketentuan seperti itu. Lalu batasan lain ada yang lot konsistensi tadi sudah dibahas juga. Lalu masih ada juga yang lebih jadul ya, memiliki maksimum trading days. Nah ini sebaiknya sudah kita hindari ya yang seperti ini. Sekarang ini minimal sudah tidak ada maksimal trading days. Nah kalau minimum trading days ataupun minimum trade itu masih oke. Ada yang minimum trading days-nya 5 ataupun minimum trade-nya 2 atau 5. Nah itu masih tolerable ya. Kalau yang maksimum ini yang lebih red flag ya. Karena kalau ada maksimum trading days kita jadi terkejar target. Lalu yang kedua, kita perlu cek dulu bagaimana review dari firm tersebut, reputasinya bagaimana. Cek dari berbagai sumber, entah itu review YouTube ataupun Trustpilot ataupun ya lainnya ya. Cek juga di websitenya bagaimana, FAQ-nya bagaimana. Ya teman-teman seharusnya sudah ada feeling lah. Ini kira-kira firm yang benar atau tidak. Firm lama juga belum tentu benar, firm baru juga belum tentu tidak benar. Jadi benar-benar kita harus cek sendiri. Nextnya, support ataupun CS-nya harus yang responsif, mampu menjawab dalam waktu singkat ya. Entah itu di Discord ataupun di live chat, email dan lain sebagainya. Lalu cek juga bukti-bukti payout. Biasanya ada di Discord. Ya ini bukan patokan utama sih, tapi perlu dicek juga payout-nya. Payout proof dan juga bagaimana mereka melakukan payout melalui metode apa. Apakah hanya bisa melalui DEL itu atau bisa juga kripto dan lain sebagainya. Ini perlu kita ketahui juga. Lalu yang perlu dicek target dan maksimum drawdown-nya. Usahakan ya minimum 1:1 ya. Misalkan maksimum drawdown 10%, profit targetnya 10% ya paling minimum lah. Lebih baik ya kalau targetnya bisa lebih rendah ya karena lebih ringan juga nantinya untuk kita. Lalu yang terakhir cek juga harganya ya. Kita perlu bandingkan harganya. Dan sekarang ini untuk membandingkan secara langsung tuh agak sulit karena banyak faktor ya. Ada diskon, kemudian nominal capitalnya beda-beda, lalu sering ada promo-promo tertentu, ada add-on tertentu. Sekarang makin rumit sih. Jadi ya tapi tetap perlu dibandingkan. Nah, balik lagi mengenai maksimum drawdown, lebih baik pilih yang static drawdown, itu lebih enak. Atau beberapa firm memakai itu juga yang namanya smart drawdown. Jadi jangan memilih yang trailing drawdown ya kalau bisa. Tapi itu bukan deal breaker banget sih. Itu masih bisa ditoleransi. Lalu ini strategi untuk risk managementnya. Untuk evaluation ataupun di challenge phase-nya, fase 1, fase 2 ataupun ada sekarang yang sampai 4 fase, ada juga yang 1 fase. Ya itu semua di fase-fase evaluation itu mindset kita ini. Resiko terbesar kita, real risk kita itu ya sebesar entry fee kita. Misalkan kita membeli account-nya 10.000, fee-nya $100 ya sebenarnya risk kita itu ya $100 itu. Lalu ketika evaluation phase ini, 1 fase, 2, 3, 4 itu kita bisa menerapkan risk per trade yang lebih agresif. Ya jadi minimal lah 1%. Kalau kita mau meresikokan 1 ataupun 2, 2,5 atau bahkan 3 itu sebenarnya juga masih oke. Lebih agresif di evaluation phase. Nah lain hal ceritanya kalau kita sudah lolos evaluation challenge-nya lalu kita sudah mendapatkan funded account-nya atau live account. Nah di sini kita perlu menjaga risk per trade kita menjadi lebih konservatif ya. Ya kurang lebih tetap di 1%. Ya kita bisa memakai 0,5, 1 juga oke. Tapi kurang lebih itu patokannya ya. Kalau evaluation lebih dari 1 oke. Kalau funded baiknya lebih kecil sama dengan 1. Lalu risk management di multiple account ataupun multiple firm. Nah kita tahu di satu firm kita bisa memiliki lebih dari 1 account dan nanti kita akan gabungkan
scaling up. Nah, baiknya kita memiliki lebih dari satu platform dan di tiap platform itu kita lakukan scaling up. Lalu tidak lupa juga risk management di personal account. Di personal account lakukan compounding. Nah, karena compounding otomatis risk per trade kita ini makin rendah dibandingkan yang di evaluation. Jadi yang di personal account karena sudah compounding maka risk per trade-nya bisa lebih rendah, lebih kecil dari 1%, bisa 0,5 ataupun bahkan 0,25. Ya tergantung dari kapital kita. Semakin besar maka risk per trade kita akan semakin kecil. Misalkan kalau kita 10.000 mungkin kita bisa 0,5, kalau misalkan 100.000 mungkin bisa 0,25%. Intinya makin besar risk per trade kita makin kecil. Lalu kita bahas fund management ya. Di sini saya beri contoh funded account-nya ada 3 di Profirm ya. Lalu ada personal account di 2 broker. Nah, ini dapat bervariasi ya sesuai dengan strategi masing-masing. Misalkan kita membeli account challenge, kemudian kita sampai funded. Nah, ada yang hasil profit payout dari funded account satu ini dibelikan account challenge yang baru langsung. Ada juga yang hasil payout dari sini dioper dulu ke sini, ke personal account, compounding account, lalu hasilnya ini, hasil profit dari sini dibelikan lagi account yang kedua. Lalu hasil yang ini, hasil payoutnya dibelikan challenge lagi baru ataupun juga ya dimasukkan lagi ke sini, ditradingkan, profit dan lain sebagainya. Nah, jadi fund flow-nya ini bisa sangat fleksibel ya. Ada juga misalkan kita memiliki dana lain, dana dari bisnis kita ataupun penghasilan kita. Ini bisa bervariasi lagi, bisa kita langsung belikan account atau masuk ke personal account. Jadi ini flow-nya sangat fleksibel ya. Dan strategi tiap orang berbeda-beda. Teman-teman perlu mencari style yang paling tepat untuk teman-teman ya. Cari tahu yang strategi paling tepat yang sesuai dengan style dan psikologi teman-teman tuh yang baik seperti apa. Di sini saya tidak akan membatasi dengan satu jenis strategi. Balik lagi, selera dan style masing-masing itu sangat berbeda. Di sini saya hanya mau menyadarkan, membuka mata bahwa ya ini fund management dan flow-nya ini ada dan perlu diatur strateginya. Nah, ini silakan teman-teman ya berdiskusi, bagikan strategi teman-teman ya. Bisa di kolom komentar ataupun juga di chat Discord kita. Karena ya ini diskusi yang cukup menarik ya. Oke, teman-teman itu saja untuk video kali ini, materi kali ini. Kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.